warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ega dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Erniati dan saya sendiri Setia Pandu Wijayanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kesulitan belajar spesifik. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan kesulitan belajar spesifik itu? Sebelum kita mengetahui arti kesulitan belajar spesifik, kita harus tahu dulu arti dari kesulitan belajar. Dan arti dari kesulitan belajar itu merupakan suatu kondisi yang dimana anak memiliki kemampuan intelijensi rata-rata atau di atas rata-rata, tetapi memiliki ketidakmampuan ataupun kegagalan dalam belajar yang berkaitan dengan kesulitan dalam proses persepsi, konseptualisasi, berbahasa, memori, dan pemusatan perhatian, penguasaan diri, dan fungsi integrasi sensorik motorik. Nah, sekarang arti dari kesulitan belajar spesifik yaitu gangguan dalam proses psikologis yang di dalamnya mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin tampak dalam diri yang berbentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, maupun berhitung. Ini mencakup kondisi-kondisi seperti gangguan perseptual, luka pada otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Kemudian istilah kesulitan belajar spesifik ditunjukkan pada suatu kondisi di mana anak atau individu yang mempunyai tingkat kecerdasan normal atau bahkan tidak sedikit yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata terbukti mengalami kesulitan yang penting dalam beberapa area perkembangan tertentu dalam kehidupannya. Kemudian faktor penyebab kesulitan belajar spesifik itu ada 2. Yang pertama faktor keturunan atau bawaan, dan yang kedua menurut Kirk dan Golger tahun 1986. Yang pertama faktor keturunan atau bawaan itu terdiri dari A. Gangguan pada masa kehamilan dan ketika melahirkan atau prematur, B. Kondisi janin yang kekurangan oksigen atau nutrisi, ibu yang merokok dan menggunakan obat-obatan, minum-minuman beralkohol selama masa kehamilan, C. Trauma setelah melahirkan seperti demam tinggi, trauma tenggelam, dan masih banyak jenis trauma yang lainnya. D. Infeksi telinga yang berulang kali ketika bayi dan balita. Karena anak dengan kesulitan belajar ini biasanya mempunyai imun yang lemah. Dan yang terakhir yaitu awal masa anak-anak yang sering bersinggungan dengan aluminium, arsenik, merkuri atau raksa dan neurotoksin. Kemudian yang kedua menurut Kirk dan Golger tahun 1986. Yang pertama faktor disfungsi otak. Penelitian tentang disfungsi otak ini dimulai oleh Alfred Strauss di Amerika Serikat pada akhir tahun 1930-an. Dijelaskan bahwa hubungan kerusakan otak dengan bahasa, hiperaktivitas, dan kerusakan perseptual. Kemudian ke area neuropsikologi yang menekankan ada perbedaan pada hemisfer otak. Temuan Harness, Epstein, dan Gordon mendukung penemuan yang sebelumnya bahwa anak-anak yang mengalami kesulitan belajar ditunjukkan dengan performa yang lebih baik daripada kelompoknya ketika kegiatan yang mereka lakukan yang berhubungan dengan otak kanan. Sedangkan performa yang buruk itu ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan otak kiri. Gades mengatakan bahwa 15% dari anak yang termasuk underachiever itu memiliki disfungsi sistem syaraf pusat. Kemudian yang kedua, faktor genetik. Hallgren melakukan penelitian di Swedia dan menemukan bahwa faktor herediter itu
menentukan ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan mengeja. Di antara orang-orang yang didiagnosa disleksia, penelitian lain juga dilakukan oleh Herman yang meneliti disleksia pada anak yang kembar identik dan kembar tidak identik. Ditemukan bahwa frekuensi disleksia pada anak yang kembar identik itu lebih banyak daripada anak yang kembar tidak identik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan membaca, mengeja, dan menulis adalah sesuatu yang diturunkan. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan dan malnutrisi. Kurangnya stimulasi dari lingkungan dan malnutrisi atau gizi yang salah yang terjadi di awal kehidupan merupakan dua hal yang saling berkaitan yang memicu timbulnya kesulitan belajar pada anak. Cruikshank dan Hallahan menemukan bahwa meskipun tidak ada hubungan yang jelas antara malnutrisi dan kesulitan belajar, malnutrisi yang berat pada awal kehidupan akan mempengaruhi sistem syaraf pusat dan kemampuan belajar serta perkembangan anak. Yang keempat, faktor biokimia. Pengaruh penggunaan obat atau bahan kimia lain pada kesulitan belajar masih menjadi perdebatan. Penemuan oleh Feingold yang menuturkan bahwa alergi perasa dan pewarna buatan hiperkinesis pada anak yang kemudian menyebabkan kesulitan belajar. Kemudian ia merekomendasikan diet salisilat dan bahan makanan buatan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Beberapa anak diet ini berhasil, namun ada juga yang tidak berhasil. Kemudian para ahli menyebutkan bahwa memang ada beberapa anak yang tidak cocok dengan bahan makanan. Kemudian jenis kesulitan belajar spesifik. Yang pertama ada kesulitan belajar perkembangan atau praakademik. A. Gangguan perkembangan motorik atau gerak. Bentuk-bentuk gangguan perkembangan motorik meliputi motorik kasar, gerakan melimpah, gerakan canggung. Kemudian motorik halus, contohnya gerakan jari jemari. Kemudian yang ketiga, penghayatan tubuh, pemahaman kekurangan keruangan dan lateralisasi atau arah. Kemudian B. Gangguan perkembangan sensorik atau penginderaan. Gangguan tersebut mencakup pada proses penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecap. Kemudian yang C. Gangguan perkembangan perseptual atau pemahaman atau apa yang diinderai. Bentuk-bentuknya: 1. Gangguan dalam persepsi auditoris berupa kesulitan memahami objek yang didengarkan. 2. Gangguan dalam persepsi visual berupa kesulitan memahami objek yang dilihat. 3. Gangguan dalam persepsi visual motorik berupa kesulitan memahami objek yang bergerak atau digerakkan. Yang keempat, gangguan memori berupa ingatan jangka panjang dan pendek. 5. Gangguan dalam pemahaman konsep. 6. Gangguan spasial berupa pemahaman konsep ruang. D. Gangguan perkembangan perilaku. Bentuk-bentuknya meliputi 1. ADD atau Attention Deficit Disorder atau gangguan perhatian. Dan yang kedua ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder atau gangguan perhatian yang disertai hiperaktivitas. Kemudian jenis yang kedua ada A. Disleksia atau kesulitan membaca. Disleksia atau kesulitan membaca adalah kesulitan atau memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual dan auditoris. B. Disgrafia atau kesulitan menulis. Disgrafia adalah
kesulitan yang melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol-simbol huruf atau angka. Dan yang terakhir, C. Diskalkulia atau kesulitan berhitung. Kesulitan berhitung adalah kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Erni. Monggo, Mbak. Untuk selanjutnya yaitu cara penanganan kesulitan belajar. Yang pertama, penanganan kesulitan belajar di sekolah, lalu penanganan secara individual dan penanganan kesulitan belajar anak dengan ADHD. Penanganan di sekolah reguler dilakukan di area sumber atau bekerja sama dengan guru pendamping di ruang kelas. Penggunaan akomodasi pembelajaran disepakati bersama guru pendamping guna memberi layanan kepada APBS atau anak berkesulitan belajar spesifik. Bahwa akomodasi yang ditunjukkan secara khusus untuk membantu APBS mengerjakan soal-soal matematika menurut Fasel tahun 2007. Akomodasi yang dimaksud meliputi yang pertama, organization, yaitu penggunaan petak-petak dengan garis bantu yang dapat membantu anak dalam proses mengerjakan soal berhitung. Lalu highlighting, yaitu perhitungan yang membutuhkan penyimpanan pada puluhan, ratusan yang dibantu dengan memberi tanda khusus. Kemudian flashcards atau minimnya memori pada APBS dapat dibantu dengan menggunakan tabel perhitungan. Kemudian kalkulator. Kalkulator dapat digunakan sama dengan tabel perhitungan. Ketergantungan pada anak dapat dicegah dengan aturan penggunaan kalkulator yang dibatasi. Kemudian manipulatif, yaitu dengan memberi tanda pada simbol operasi hitung ataupun pemberian lingkaran atau tanda lain pada perintah soal untuk memudahkan anak dalam mengingat. Lalu time management, yaitu pemberian waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal anak guna membantu mereka dalam mengelola waktu saat mengerjakan tugas. Lalu class presentation, yaitu penggunaan media visual maupun audio yang dapat membantu anak memahami materi dari berbagai responsif. Kemudian assignment, yaitu pengurangan kualitas maupun kuantitas soal yang dapat dilakukan dengan pemberian lembar soal yang dipenuhi oleh gambar untuk meningkatkan minat anak kecuali pada anak dengan gangguan perhatian. Yang terakhir yaitu assessment, mengerjakan soal ulangan dapat dimodifikasi dengan observasi langsung saat mengerjakan ulangan sehingga diketahui tingkat pemahaman anak tentang materi. Kemudian, penanganan secara individual dapat dilakukan di area sumber pada bidang akademik maupun non-akademik. Yang pertama, menumbuhkan percaya diri dan motivasi pada anak. Contohnya, meminta anak mengenali dirinya, mengenali saat-saat anak menjadi minder ataupun putus asa, lalu mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Yang kedua, membangun kolaborasi dengan orang tua. Di sini, orang tua sebagai partner dalam penanganan anak yang dapat dilakukan dengan cara mencari kekuatan dan kelemahan bersama anak, mencari permasalahan anak, merencanakan penanganan, dan melakukan evaluasi bersama. Kemudian, penanganan kesulitan belajar anak dengan ADHD. Yang pertama, kerjasama antara orang tua dan terapis. Yang dilakukan oleh orang tua pada anak harus sama dengan yang dilakukan terapis terhadap anak pada penyamaan persepsi dan pola asuh. Orang tua juga harus menerapkan disiplin dan bersikap tegas terhadap anak. Kemudian yang kedua, melatih anak untuk duduk mandiri. Apabila anak tidak mau duduk, terapis menarik perhatian anak menggunakan benda atau mainan yang paling disukai.
Setelah mau duduk, kedua kaki anak dijepit di antara kedua paha terapis. Dilakukan di ruang sempit atau menggunakan sekatan kecil agar anak tidak teralihkan perhatiannya pada hal yang lain. Kemudian yang ketiga, olahraga. Olahraga dapat dilakukan sebelum anak belajar. Biasanya, anak ADHD mempunyai energi yang lebih. Yang terakhir yaitu kegiatan belajar. Pembelajaran dilakukan berdasarkan gaya belajar anak ADHD, yaitu visual dengan kombinasi kinestetik, maka anak dengan ADHD tidak menyukai teks. Dengan menggunakan buku teks dalam mengerjakan, membaca jarang sekali membuahkan hasil, maka menggunakan alat peraga 3 dimensi justru akan membantunya. Kemudian peran seorang pendidik dalam proses pembelajaran dalam kesulitan belajar spesifik. Bagaimana sih seharusnya peran seorang pendidik? Yang pertama, seorang pendidik sepenuhnya dapat memperkaya kompetensinya dengan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai jenis kesulitan belajar yang mungkin ada di kelas ataupun di lapangan. Yang kedua, seorang pendidik harus mempunyai strategi atau langkah yang tepat untuk meningkatkan kemampuan siswa disleksia dalam mengejar ketertinggalannya pada beberapa topik spesifik, dan tentu mampu mengikuti irama kelas pada waktunya nanti. Jika seorang pendidik sudah melakukan intervensi dengan metode yang tepat dan terstruktur selama 3 bulan, namun siswa penyandang disleksia tidak menunjukkan perubahan yang bermakna, sebaiknya pihak pendidik melakukan evaluasi dan merujuk kasus tersebut kepada pihak profesional yang kompeten. Kemudian kesimpulannya, bahwa kesulitan belajar spesifik ini merupakan gangguan dalam proses psikologis yang di dalamnya mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin tampak dalam diri yang berbentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Ini mencakup kondisi-kondisi seperti gangguan perseptual, luka pada otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Faktor penyebab kesulitan belajar sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor disfungsi otak, faktor genetik, faktor lingkungan dan malnutrisi, serta faktor biokimia. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.